Selamat siang. Selamat siang, apa suara saya terdengar? Siang Bu, terdengar Bu. Iya, kita hari ini saya akan membahas tentang course yang sudah di-share. Silahkan bisa dibaca dulu ya, atau sudah dibaca. Yang saya sudah share nih, saya berikan ke Kortinya ya. Ya, kelihatan share screen saya? Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi saya mulai dari algoritma, ini tentang topik metodenya adalah algoritma brute force ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma dengan brute force tersebut? Nah, jadi definisi dari brute force itu adalah sebuah pendekatan yang lempang ya, straightforward. Jadi pendekatan kita membuat algoritma didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement-nya dan definisi konsep yang dilibatkan. Jadi metode dengan brute force ya itu adalah sebuah pendekatan yang langsung ya, lempang. Untuk memecahkan suatu masalah biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan ya. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas atau obvious way ya. Memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas. Ya, contoh-contoh dari penyelesaian brute force ini ya, misalkan diberi menghitung A pangkat N, A itu lebih besar dari 0, N itu adalah bilangan bulat yang tak terdefinisikan ya. Jadi AN itu A menurut definisinya AN itu kan A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali jika N-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau N-nya 0 berarti A pangkat 0 adalah 1. Ini sesuai dengan rumusannya ya. Jadi algoritma kalikan 1 dengan A sebanyak N kali ya. Kalikan 1 dengan A sebanyak N kali ya. Jadi A pangkat 2 ya berarti A kali A ya. A-nya kalikan 1 dengan algoritma A sebanyak N kali. Jadi 1 dikalikan berapapun itu akan memberikan nilai 1 kali banyaknya perkalian A kali sebanyak N ya, sama aja dengan A pangkat N ya. Jadi itu yang dimaksud dengan A pangkat N sesuai dengan rumusan yang diberikan. Kalau menghitung N faktorial ya, rumusnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai N ya, jika N-nya lebih besar dari 0. Jika N-nya 0, 0 faktorial berarti itu hasilnya adalah 1. Ya. Algoritma ini berarti kalikan N buah bilangan. Kalikan N buah bilangan yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ya. Bersama-sama. Jadi itu definisinya. Ya, itu kalau dibuatkan sigma CIJ ya. CIJ K mulai dari 1 sampai N, AIK kali B KJ ya. Ini rumusan sebentar. Perkalian matrik ini ya.
Kalau perkalian matrik, kita buatkan algoritmanya itu mulai dari ya A dan B itu adalah matrik, N itu adalah integer, outputnya adalah matrik ya. Jadi ada matrik A dan B memiliki order N ya, N kali N ya, menghasilkan matrik C yang juga berukuran N kali N. Ya, jadi di sini for I itu diberi 1 to N do ya, for J di 1 to N do ya. Jadi inisialisasikan I, J itu diberi nilai 0 ya. Diberi nilai 0. For K 1 to N do Cij itu mendekati ya, diberi nilai Cij atau Ij awalnya ditambah A, I, K kali B, K, J ya. N4, N4, dan N4. Ini sama ya seperti yang sudah diberikan. Ini disebut dengan metode brute force. Contoh lainnya adalah menemukan semua faktor dari bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu sendiri. Jadi definisinya bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B ya. Bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B ya. Jadi definisinya bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B ya. Bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi. Bilangan bulat A adalah faktor ya. Bilangan di sini diberikan cari faktor dari N bilangan ya. Mencari faktor dari bilangan bulat N selain 1 dan N untuk itu sendiri ya, masukkan N, kemudian keluarannya setiap bilangan yang menjadi faktor N dicetak. Deklarasinya K itu integer, algoritmanya K diberi nilai 1, ketemu ya. Kalau ketemu diberi nilai false awalnya ya. Jadi untuk K, K2 sampai dengan N-1, do if N mod K sama dengan 0, then write K and if N4 ya. Jadi di sini misalkan diberikan N-nya sama dengan 5 umpamanya. N-nya sama dengan 5, berarti lakukan K, ketemunya false dulu, K sama dengan 1, K diberi nilai 2, sampai 4 ya. Do, jadi N-nya ini 5. 5 mod 1 apakah sama dengan 0? 5 mod 1 apakah sama dengan 0? Then write K ya, N-F, N4 ya. N mod K, N mod K. Kalau umpamanya di sini kan mencari faktor ya, cari faktor nilai N integer ya, nilai N integer. Berarti kalau 5 menurut definisi bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B ya. Jika A habis membagi misalkan 5. 5 bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B ya. Kalau umpamanya bilangan bulatnya adalah 4 ya. Bilangan
2 ya, 2 adalah faktor dari bilangan bulat 4 ya, karena A. Jadi 2 itu habis membagi B ya. Kemudian berapa lagi? 1 saja ya. Kalau 5 umpamanya, kalau 5 itu kalau diberikan nilai 5 ya, 5 apakah ditemukan bilangan carilah faktornya ya. Cari faktor dari 5 itu ya. Bilangan 5 itu ya, di sini ketemu. Jadi write K itu berapa ya? Kalau enggak ketemu then write K. Jika ketemu N mod K sama dengan 0, maka write K-nya. Jadi K-nya itu adalah faktor ya. Faktor dari bilangan N tersebut ya. Jika kalau tidak ketemu dari looping itu, maka ketemu ya, maka memberikan nilai K5 itu ya, K5 itu umpamanya bilangan tersebut tidak ditemukan ya, false ya. Jadi ini bisa di awalnya kita write K, kemudian write K. Jadi kalau umpamanya dia keluar dari looping itu tidak ditemukan faktornya, nilai faktornya, maka ditulis ketemunya false ya. Jadi tidak ketemu, tidak ada bilangan faktornya ya, seperti itu. Jadi desainnya seperti itu ya. Jadi K itu adalah faktornya ya. Jadi A itu di sini K-nya itu adalah faktornya. Misalkan K-nya 1. Ini loopingnya. Kalau tidak, dia looping terus. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau tidak, di sini mencari elemen terbesar atau terkecilnya. Jadi diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan N buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, sampai AN ya. Carilah elemen terbesar di dalam himpunan tersebut ya. Jadi mencari elemen terbesar dari suatu array yang diberikan, misalkan ya, bilangan-bilangan yang diberikan. Bagaimana kita membuat algoritmanya secara brute force ya, secara langsung ya. Jadi kalau secara langsung bisa kita misalkan A1 elemen pertamanya sebagai maksimumnya ya. Kemudian kita for-kan lagi ya, urutkan K sama dengan K-nya mulai dari 2, kita bandingkan AK A yang ke K, apakah lebih besar dari max yang kita tentukan ya. Jika benar, berarti kita masuk max-nya itu kita ganti dengan AK, demikian seterusnya ya. Jadi hasilnya adalah max itu. Ini secara lempang ya, secara langsung ya. Brute force itu biasanya disebut juga dengan algoritma naik ya. Jadi banyak yang dijalankan, eksekusi yang dijalankan untuk basic operation-nya disesuaikan dengan definisinya itu ya. Nah, kemudian di sini sequential set persoalannya ya, diberikan N buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN. Carilah apakah N itu terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam pengubah IDX ya. Jika X tidak terdapat di dalam himpunan tersebut, maka IDX diisi dengan nilai sequenced ya. Jadi sequenced ini adalah
diberikan n buah bilangan bulat. Carilah apakah X ya. Jadi ada inputnya 2 ya, berarti ada suatu bilangan bulat, array ukuran bulat, dan ada bilangan X yang akan dicari ya, ya X itu ada apa tidak ya. Jadi di sini X itu ditemukan ya, kalau X itu ditemukan maka nyatakan indeks keberapa X itu berada ya, indeks X ya. Jadi seperti itu secara lempang, secara naif ya, brute force itu kita men-scan ya, men-scan satu persatu bilangannya ya. Apakah A1 sama dengan X dan seterusnya. Jadi ini algoritmanya ya. Jadi kita masukkan K-nya misalkan dimasukkan 1, selama K lebih kecil dari N dan AK tidak sama dengan X, do K diberi nilai K plus 1 ya. Jadi K while selama K lebih kecil daripada N ya, dan AK tidak sama dengan X ya, jadi AK yang dicarinya ini tidak sama dengan bilangan yang diberikan, maka K itu selalu ditambahkan ya, selama dia tidak sama ya. Jadi kalau umpamanya K-nya itu sudah sama dengan ya, jadi K-nya masih lebih kecil dari N, A yang ke K itu sama dengan X ya. Jadi dia akan keluar dari while itu jika K itu sama dengan 0 atau K itu sama dengan N ya. Di sini kan K itu sama dengan N berarti tidak dilakukan ya while looping ini. Atau AK-nya sama dengan X ya. Jika AK sama dengan X maka IDX-nya outputnya adalah K itu ya. Jika tidak, berarti K sama dengan N sudah habis ya, yang dibandingkan IDK-nya 0. 0 itu berarti tidak ditemukan. Seperti itu. Ini adalah metode naifnya ya. Bubble sort ya. Apa metode yang paling bubble sort? Apa metode yang paling lempang dalam memecahkan masalah? Pengurutan, jawabannya adalah algoritma pengurutan bubble sort ya. Jadi algoritma bubble sort mengimplementasikan teknik brute force secara dengan jelas sekali ya, bubble sort ya. Ya, kalau masalah brute force itu ya, pengurutan secara brute force itu yang ada itu adalah pada metode bubble sort ya. Ini adalah teknik bubble sort. Prosedurnya input, output L, tabel integer, input N integer, mengurutkan tabel L 1 sampai N sehingga terurut menaik dengan metode pengurutan bubble sort ya. Jadi masukkan tabel L yang sudah terdefinisi nilai-nilainya, tabel L yang terurut menaik sedemikian sehingga L itu akan lebih kecil, L1 lebih kecil dari L2, lebih kecil, dan seterusnya sampai Ln ya. Itu adalah integer pencacahan untuk jumlah langkah, K integer pencacahan untuk pengapungan pada setiap langkah, term integer peubah bantu untuk pertukaran ya. Jadi di sini algoritmanya for I lebih kecil dari 1 to N lebih kecil dari 1 do, for K lebih kecil dari N down to I plus 1 do ya. Jadi I di sini L pangkat K, LK min 1 dan pertukaran LK dengan LK min 1 term LK ya.
Jadi di sini yang brute force, bubble sort yang brute force ya. Jadi I dan K. Ya. L yang ke K, ya. Dimulai K-nya yang ke N diambil ya. Itu dibandingkan dengan K-1. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apakah lebih kecil ya? Jika LK lebih kecil dari LK-1, maka terjadi pertukaran. Ya. Yang sementara LK, kemudian LK diberikan tem ya. LK dimasukkan LK-1, kemudian LK-1 ini. Jadi diurut ya bubble sort mulai dari akhirnya ya. Jadi dari endek terakhir, I-nya dulu mulai dari I ya. I-nya mulai dari 1 sampai K-nya mulai dari 1 sampai N-1 ya. Berarti K-nya mulai dari N, K-nya 1, ya diurut 1 sampai K1 sampai I ini. Kalau I-nya 1 berarti sampai dengan 1 tambah 1 sampai dengan 2. Jadi kalau I-nya mulai dari 1 berarti K1 N sampai ke K-nya mulai dari N sampai ke 2. Kalau I-nya mulai dari 2, maka yang ketiga ya, sampai yang ketiga. Kemudian kalau I-nya mulai dari N-1 sampai dengan N-1, berarti sampai untuk ke N ya, sampai ke N. Jadi K, N ya tetap ya. Jadi ini ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi K-nya mulai dari N dibandingkan dengan K-1. Kalau di N, N berarti dibandingkan dengan N-2. Kemudian kalau K-nya, kalau N-nya ada 5, berarti yang kelima ya, dibandingkan dengan yang keempat. Ya. Kemudian K-nya, yang K-nya tetap 1 ya. K-nya, jadi I-nya sama dengan 1. I-nya mulai dari K0 ya. Jadi K-nya mulai dari 1. Sebentar, K mulai dari N dibandingkan dengan N-1. Tukarkan, kemudian masuk ke 4 ya. 4 dibandingkan dengan 3. Ya. Kemudian ketiga dibandingkan dengan kedua. Selesai ya. Kemudian masuk lagi I-nya mulai dari kedua ya. Jika N-nya ada 5, berarti mulai dari K, dilihat dari awalnya mulai dari susunan yang baru itu, dilihat lagi K-nya di LK-nya, LK yang baru itu dibandingkan dengan LK-1-nya dan seterusnya ya. Jadi ini bisa di-trace ya. Jadi untuk melihat apakah algoritma ini sudah benar atau tidak ya, kita dengan melakukan trace ya. Penelusuran itu misalkan N-nya 5 misalnya. Kemudian dijalankan algoritma ini apakah akan menghasilkan urutan L1 lebih kecil dari L2, lebih kecil dari L3, lebih 4, lebih kecil dari L5 ya.
Jadi kalau itu sudah benar secara manual, maka algoritma ini sudah benar, baru kita bisa coding ya, seperti itu. Nah, ini tentang bilangan prima ya. Menentukan apakah X itu bilangan prima ataukah tidak ya. Jadi kalau jika X-nya, jadi deklarasikan K dan Y itu integer, kemudian tes itu adalah boolean ya. Jika X lebih kecil dari 2, maka kembalikan false ya. Jadi bukan bilangan prima. Jika X-nya sama dengan 2, maka beri nilai true ya, benar. Berarti X-nya ini adalah X-nya ini adalah X-nya adalah bilangan prima. Ya. Jadi 2 adalah bilang prima. Kasus khususnya tertentu. Jadi kalau tidak, Y ini adalah akar X ya. Y ini diberi nilai akar X misalkan 3. 3 X ya. Jadi X lebih kecil dari 2 bukan ya. X sama dengan 2 juga bukan ya. X ini kan 3 ya. Jadi X itu 3 berarti akar 3 dibulatkan ya. Tes true ya. Jadi ini akar 3. Akar dari X, akar dari 3 dibulatkan itu berapa? 1 ya. Ya, tes itu true ya. Tes itu true. While setelah true dan Y lebih besar sama dengan 2, lakukan X ini kan tadi 3 umpamanya. 3 mod 1, 1 ya, 0 ya. X itu 3 mod Y bukan ya. Kemudian Y 2. Y 2 berarti NE and Y. Tiga mood, jadi dihasilkan tesnya di sini and Y ya. Tes masih 3 mood, kalau di sini 3 mood 1 sama dengan 0 bukan ya, mood di sini X-nya 3, mood Y-nya didapat 1 kan bukan ya. Kalau else berarti Y dikurangi 1. Y1 sama dengan 1 kan 0 ya. 0 Y lebih besar sama dengan 2 kan bukan kan, keluar dia. Tesnya masih true. Tesnya masih true berarti di sini tes keluar dia did not test or Y lebih kecil dari 2, maka return test. Tesnya di sini adalah
true ya. Jadi 3 adalah true, berarti benar ya. Jadi algoritma ini benar. Ada pertanyaan sampai di sini? Menghitung nilai polinom secara brute force seperti ini. Px sama dengan an xn plus an min 1, xn min 1, dan seterusnya a1x plus a0 ya pada titik x sama dengan x0. Ini ya polinomnya. Jadi ini secara rumusannya langsung ya, saya kira sudah bisa ya. I-nya mulai dari 1 dan to 0 ya. Pangkat 1 ya. Dia diberi nilai 1 to I do hitung XI ya. Jadi pangkat sama dengan pangkat 1 kali X yang ke 0 ya. Nilai polinom dari X0. Menghitung nilai Px untuk X sama dengan 0, koefisien polinomial disimpan dalam bentuk A ya. A-nya A. Derajat polinomial N sudah terdefinisi. Masukkan X0-nya ya. Jadi X0 menghitung nilai X sama dengan X0. Polinom sudah disimpan di dalam koefisien polinom sudah disimpan dalam bentuk tabel A ya. AI-nya berapa ya. Kemudian jadi pangkatnya 1 berarti 1 dikalikan jadi I-nya C-nya mulai dari 1 ya. N-nya itu ya adalah pangkatnya ya. Polinom kita lihat A dan ini dan A1 sampai jadi N itu adalah pangkatnya ya. Jadi pangkatnya di sini. Polinom berderajat N. Jadi nanti ada tabel umpamanya A-nya mulai dari 1 umpamanya ya. A0 ditambah A1 ditambah mulai dari polinomnya misalkan polinomnya ada N ya. N. Kemudian ada umpamanya A0 di dalam 5 umpamanya ya. N-nya sama dengan 5. Berarti A0 dikalikan A0 ditambah A1 pangkat X-nya. X-nya ini adalah pada titik X sama dengan X0. Ya. A0 1. Berarti kalau umpamanya A0-nya 1, kemudian A1-nya misalkan 2, ya. Jadi 2 dikalikan dengan X0 ya. 1 dikalikan 2 pangkat X0-nya. Kemudian ditambah A2 dikali dengan X0 yang dikuadratkan. Seperti itu ya. Pangkatnya misalkan 1 berarti A0-nya pangkat 1 dulu sampai ke I. I-nya adalah mulai dari N ya. I-nya mulai dari 0 N dulu ya. Di pangkatnya berarti pangkat 1 dikalikan dengan X0 ya. Pangkatnya 1. Kemudian I-nya sampai N ya. Dikalikan lagi X0 dikalikan dengan menghitung pangkat X pangkat I-nya ya. Jadi I-nya N berarti dikalikan X0 kali X0 kali X0 sampai ke N ya. Kemudian terakhir P-nya ini adalah P ditambah dengan AI kali pangkat ya. Nah, saya kira sudah
menghitung. Jadi di dalam inner loopingnya itu adalah menghitung XI dulu ya. Jadi keluar dari XI yang untuk pangkat X-nya itu ditambah dengan AI kali pangkatnya. Ya, ini untuk menghitung jumlahnya. B-nya 2 dan seterusnya. Ini sesuai dengan rumusan yang diberikan sebelumnya. Begitu, ya. Nah, kita lihat karakteristik algoritma brute force. Jadi algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak makus ya. Karena dia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naive ya. Naive algorithm. Ya. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmakusannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan atau trik-trik khusus biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih makus. Untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmakusannya. Jadi algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang makus. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih dan karena kesederhanaannya kadang-kadang dapat lebih makus ditinjau dari segi implementasinya ya. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih dan karena kesederhanaannya kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih makus ditinjau dari segi implementasinya. Jadi pencocokan contoh lainnya dari sini. Ya. Jadi brute force itu bisa lebih makus, bisa juga dia naik ya. Jadi belum bisa diterima ditinjau dari kompleksitasnya running time. Jadi di sini kalau contoh lainnya pencocokan string matching ya. Jadi persoalannya diberikan suatu teks yaitu long string yang panjangnya n karakter, kemudian pattern pola yaitu string dengan panjang m, karakter m lebih kecil dari n yang akan dicari di dalam teks ya. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan patternnya. Algoritma brute force. Mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai ke semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama pencarian berhasil ya. Atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter atau pencarian belum berhasil ya.
Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geserkan pattern satu karakter ke kanan, lalu ulangi langkah yang kedua. Ya. Jadi ada pattern note, ada patternnya note, kemudian ada teksnya nobody notation him. Ya. Jadi note-nya ini secara naif itu terus dilihat, ya, diganti-ganti body jadi note. Kemudian digeser sampai ke ini, digeser lagi, belum digeser lagi, pada array keempat digeser lagi, tidak digeser lagi, tidak ketemu, pada langkah yang ke-8 baru ditemukan. Ini secara naif. Ya. Kemudian pattern ini juga dilakukan sama, ya, contoh kedua. Jadi kalau pencocokan pola dengan brute force, kita belikan algoritma seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini not diketemukan awalnya diberi nilai false juga dulu, ya. Jadi I-nya diberi nilai 0, I lebih kecil dari N min M. N itu adalah panjangnya teks, ya. Patternnya M, ya. N itu adalah panjangnya teks, patternnya kan lebih kecil daripada patternnya M, ya. Jadi I lebih kecil dikurangi M, ya. Itu dan not ketemu, jadi ya. Jadi while selama I lebih kecil dari N min M, patternnya, ya. Jadi kalau N kan lebih besar daripada M, ya. Taruhlah umpamanya ini N-nya berapa untuk teksnya ini. Untuk not, patternnya M-nya ada 3, ya. Untuk teksnya 4, 6, 7, ya. 7, 7 tambah 7, 14, 15. Asia nobody notation him itu ada 18. Patternnya ada 3. Ya. Selama N lebih kecil dari M, ya jelas, ya. Jadi kalau umpamanya patternnya itu melebihi daripada N, itu jelas tidak kita temuin, ya. Tapi kalau patternnya itu sudah, ya, patternnya itu lebih kecil daripada N, kan? N min M, ya. N min M itu I-nya lebih kecil atau sama dengan N min M, ya. Dan not ketemu, maka lakukan J-nya lebih dari 1. J lebih kecil daripada M, misalkan 3. Dan PJ sama dengan TIJ, ya. P itu adalah patternnya. Pattern yang ke J, pattern J-nya diberi nilai 1. Pattern ke 1 apakah sama dengan teks yang ke I-nya misalkan I-nya di 0, ya. I di 0 tambah J-nya umpamanya 1, ya. Itu dibandingkan dengan teks yang ke 1, ya. Maka lakukan J-nya. Jadi J-nya sama dengan 1 dan PJ-nya itu sama dengan TI plus J, 1 juga, ya. Jadi dibandingkan PJ apakah sama dengan 1 sama dengan 1, banyak pattern ini sama. Jika sama, ya, sama, maka digeser J-nya sama dengan 1.
J-nya masih kecil daripada patternnya yang kedua ya, dan J pattern yang kedua ya, apakah sama dengan yang kedua? Jika ya, maka J-nya ditambahkan. Jadi kalau umpamanya pattern pola yang ketiga tidak sama dengan pola yang ketiga, teks yang ketiga, maka dia keluar. J-nya sekarang menjadi yang ketiga ya, cocokannya. Apakah J-nya ini sama dengan M? Kalau tidak, maka I tambah dengan ya. Kalau tidak, maka I-nya diberi nilai I plus 2. Kembali lagi ya, ke I lebih kecil daripada N. M, N not ketemu, not ketemu. False. Ketemunya kan false, not false berarti true. True J-nya, dan seterusnya ya. Itu sama ya. Jadi sama seperti yang dijelaskan di depannya ya. Saya kira algoritma ini sudah benar ya. Jadi algoritma ini sudah benar. Jadi dia ketemu jika I-indeksnya, I-indeks itu diberi F ketemu, maka I-indeksnya diberi, dia mengeluarkan nilai apa? Pattern ya, and if ya. Dan if ketemu, jika ketemu maka IDX-nya I plus N. Kalau tidak, IDX-nya min 1 ya. Jadi ini dicocok, coba ditris dulu untuk ini ya, pencocokan string ini. N4 ya. I lebih besar dari N1 or ketemu. Jadi dia keluar while ya. Cocokkan while. Jadi dia keluar dari while ini jika I lebih besar dari N M atau ketemu ya. Ketemu itu sama dengan or ketemu. Jadi ketemunya itu adalah false ya. Or atau ketemu itu adalah or ketemu. Jadi dia keluar jika N not ya. Jika ketemunya adalah true, maka IDX-nya sama dengan I plus 1. Jika tidak, IDX-nya min 1. Jadi tidak ketemu berarti ya. Tidak ada kecocokan. Ya. Coba ini yang pencocokan string ini coba bisa decoding dulu ya. Untuk melihat algoritma ini benar apa tidak. Ya. Nah ini untuk masalah pencarian dua buah titik ya.
mencari dua titik terdekatnya. Ini kekuatan dan ini bisa dicoba untuk dua algoritma ini ya. Pencocokan string dan cari dua titik terdekat itu bisa coba diimplementasikan ya. Dicarikan benar atau tidak ya algoritma itu. Kemudian kekuatan dan kelemahan metode brute force ya. Jadi metode brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah wide applicability. Brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah hampir membesar semua masalah ya, atau wide applicability ya. Metode brute force sederhana dan mudah dimengerti. Ya. Metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting, seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, perkalian matriks. Metode brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel list ya. Jadi kelemahannya metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang mampus. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Ken Thompson, salah seorang penemu Unix, mengatakan when it does use brute force ya, faktanya kernel Unix yang aslinya lebih menyukai algoritma yang sederhana dan robust daripada algoritma yang cerdas tapi rapuh ya. Ya, jadi algoritma brute force ya jarang menghasilkan algoritma yang mampus. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Tidak sekonstruktif, sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Ya. Jadi jika kita sudah tidak menemukan ya metode yang lebih bagus, maka lebih baik kita menggunakan brute force. Jadi seperti itu. Exclusive search adalah teknik pencarian solusi secara solusi brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus biasanya di antara ya. Jadi teknik pencarian solusi secara brute force teknik pencarian solusi secara solusi brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Langkah-langkah metode exclusive search yaitu enumerasi list setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Mungkin saja beberapa kemungkinan solusi yang tidak layak dikeluarkan dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini the best solusi found so far. Bila pencarian berakhir, umumnya solusi yang terbaik, ya, the winner. Meskipun algoritma exclusive secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pencarian solusi sangat besar. Ya. Contoh exclusive search, ya.
Jadi ini persoalan TSP, Traveling Salesman Problem. Persoalan diberikan N buah kota serta didahului jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan atau tur terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asalnya. Keberangkatannya. Persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Almington dengan bobot minimum. Jadi algoritma Ecclesip search untuk persoalan TSP enumerasi list semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan n buah simpul ya. Hitung evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan pada langkah 1. Pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. Rute perjalanan atau tur jadi A ke B, B ke C ke D, D ke A. Jadi dibuatkan Ecclesip ini semua kemungkinan langkah ya. Semua kemungkinan langkah itu di list ya dari graf ini ya. Ke B, kemudian A ke B, kemudian ke D, kemudian ke C, kemungkinan bisa, kemudian dari C ke A. Ya. Bisa juga A ke C ya. Jadi rute-rutenya yang mungkin dari A itu bisa ke C, bisa ke A dulu, ke B dulu, kemudian dari B bisa ke D, bisa ke C ya. Kemudian setelah itu dari A ke C, A ke C, kemudian dari C dia bisa ke D ya. A ke C, bisa ke B, bisa ke D, bisa ke A lagi. A ke C, bisa ke D dulu, bisa ke A ke C, ke D, kemudian ke A ke C, ke D, kemudian ke B, bisa ke A. Jadi dia menelusuri tur dari asalnya A, tiba ke A. Jadi asalnya A berarti melalui kota B, C, dan D. Rute perjalanan ke A dan hasilnya ditentukan ya dari A kembali ke A. Kalau dari B kembali ke B lagi berapa ya? Ini Ecclesip search ya. Jadi untuk N buah simpul semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi dari N-1 buah simpul. Contohnya kalau N-nya adalah 6 akan didapat 3 faktorial. Jadi kalau N-nya ada 6 berarti ada 6 rute perjalanan. Kalau di sini ada berapa? 4 ya. Jadi 4 N, kalau N-nya 6, kalau N-nya 4 ya, N-nya 4 maka didapatkan 6. N-nya 4 di sini 6 rute ya. Jadi N itu adalah node-nya A, B, C, D. Ya, di atas N-nya adalah 4, maka akan didapatkan 6 rute perjalanan. Jika diselesaikan dengan metode Ecclesip, maka kita harus mengenerasi sebanyak N-1 faktorial buah sirkuit Hamilton. Menghitung setiap bobotnya dan memilih sirkuit Hamilton dengan bobot terkecil. Kompleksitas waktu algoritma Ecclesip untuk TSP sebanding dengan N-1 faktorial dikalikan dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuitnya. Jadi menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton membutuhkan waktu
big O N ya, sehingga kompleksitas waktu ekhausif untuk perjalanan ini adalah big O N dikalikan dengan N faktorial. N kali, sehingga kompleksitas waktu S itu berapa. Jadi menghitung bobot setiap sirkuit itu big O N ya. Jadi waktu algoritma ekhausif dikalikan ya N kali N faktorial. Perbaikan setengah dari rute perjalanan adalah hasil percerminan dari setengah rute yang lain, yakni dengan mengubah arah rute perjalanan 1 dan 6, 2 dan 4, dan 3 dan 5. Jadi di sini kalau dengan demikian untuk graf dengan N buah simpul kita hanya perlu mengevaluasi sirkuit Hamilton sebanyak N-1 faktorial per 2 buah. Untuk ukuran masukan yang terbesar, algoritma ekhausif menjadi sangat tidak makus ya pada TSP. Misalkan untuk jumlah N sama dengan 20 akan tercatat N-19 faktorial tambah sekunder yang harus dievaluasi satu persatu. Jadi cukup lama kalau kita TSP menggunakan ekhausif ya. Jadi itu ya. Sayangnya untuk persoalan TSP tidak ada algoritma lain yang lebih baik daripada algoritma ekhausif jika Anda dapat menemukan algoritma yang bagus. Nah, ya ini ya, tapi TSP itu tidak ada algoritma lain yang lebih baik daripada algoritma ekhausif. Sangat lama ya. Kenapa ini ada persoalan? Ya. Nah, ini ekhausif ya, kenapa dengan menggunakan ekhausif dalam bidang kriptografi. Nah, ini. Ya. Jadi meskipun algoritma ekhausif tidak makus, namun sebagaimana ciri algoritma SWOT, pasti akan menemukan nilai plusnya yang terletak pada keberhasilannya yang selalu menemukan solusi jika diberikan waktu yang cukup. Ya. Metode brute force pada intinya dia akan selalu menghasilkan solusi ya, jika diberikan waktu yang cukup. Jadi kalau diberikan waktu yang cukup, karena brute force itu kan langsung pada pemecahan masalahnya yang gampang. Ini enkripsi ini juga ya, jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi. Jadi untuk menemukan kemungkinan mendapatkan kunci dengan menebak kunci dengan metode AUXITSAP itu pasti ditemukan ya. Di dalam bidang kriptografi, ekhaustif search merupakan teknik yang digunakan
penyerang untuk menemukan kunci enkripsi dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci. Serangan semacam ini dikenal dengan nama exhaustive search, key search, attach, atau brute force attacks. Contohnya pancang kunci enkripsi pada algoritma data enkripsi standar 64. Dari 64 bit tersebut hanya 56 bit yang digunakan. Bit paritas lainnya tidak dipakai. Jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi oleh pihak lawan adalah sebanyak 2/56 ya. Nah, jika untuk percobaan dengan satu kunci memerlukan waktu 1 detik, maka untuk jumlah kunci sebanyak itu diperlukan waktu komputasi lebih selama 228.493.317 tahun. Cukup panjang juga. Jadi ini mempercepat algoritma exhaustive search. Algoritma exhaustive search dapat diperbaiki kinerjanya sehingga tidak perlu melakukan pencarian terhadap semua kemungkinan solusi. Ya. Jadi salah satu teknik yang digunakan untuk mempercepat pencarian solusi adalah teknik heuristik. Teknik heuristik digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara penuh. Selain itu, teknik heuristik juga membantu memutuskan kemungkinan solusi mana yang pertama kali perlu dievaluasi. Heuristik adalah seni dan ilmu menemukan, art and science of discovery. Kata heuristik diturunkan dari bahasa Yunani eureka yang berarti menemukan, to find atau to discover. Matematikawan Yunani yang bernama Archimedes yang melontarkan eureka. Dari sinilah kita menemukan kata eureka yang berarti I have found, jadi menemukan. Heuristik berbeda dari algoritma karena heuristik berlaku sebagai panduan, ya guide, sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian. Heuristik mungkin tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan, tetapi secara ekstrim ia bernilai pada pemecahan masalah. Heuristik yang bagus dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dengan cara mengeliminir kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi yang tidak diperlukan. Heuristik tidak menjamin selalu dapat memecahkan masalah, tetapi seringkali memecahkan masalah dengan cukup baik untuk kebanyakan masalah, dan seringkali pula lebih cepat daripada pencarian solusi secara lengkap. Ya. Sudah jelas dalam heuristik digunakan secara intensif di dalam bidang intelijensi buatan artificial intelligence. Contoh penggunaan heuristik untuk mempercepat algoritma exhaustive search. Ya. Jadi masalah anagram. Anagram adalah pertukaran huruf dalam sebuah kata atau kalimat semua, sehingga kata atau kalimat yang baru mempunyai arti yang baik. Ya. Life, devil, ya, T jadi it, ya. Berarti Mars. Ya. Jadi dia hurufnya sama, semua contoh dalam bahasa Inggris. Contoh anagram, sebuah contoh dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi pertukaran huruf dalam sebuah kata atau kalimat sehingga kata atau kalimat baru itu mempunyai arti yang lain. Jadi hanya pertukaran huruf saja ya. Jadi hurufnya, isi hurufnya sama, tapi artinya berbeda. T-I-A, T, kemudian menjadi hurufnya E-A, T-nya ditaruh di belakang, itu sudah menjadi berbeda arti ya. Life menjadi devil, ya. Jam menjadi Mars. Ya. Bila diselesaikan secara
egg auxiliary, kita harus mencari semua permutasi huruf pembentuk kata atau kalimat, lalu memeriksa apakah kata atau kalimat terbentuk mengandung arti. Teknik heuristik dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pencarian solusi. Salah satu teknik heuristik yang digunakan misalkan membuat aturan bahwa dalam bahasa Inggris huruf C dan H selalu digunakan berdampingan. Ya, lihat contoh cam dan mat, sehingga kita hanya membuat permutasi huruf dengan C dan H berdampingan. Semua permutasi dengan huruf dan C dan H tidak berdampingi ditolak dari pencarian. Jadi kalau teknik heuristik itu ada informasi tambahannya. Ya, kalau egg auxiliary itu tidak ada tidak ada informasi tambahan. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu diteliti. Sedangkan kalau heuristik search itu ada nilai-nilai informasi-informasi yang harus diperhatikan. Dengan demikian, jadi permutasinya bisa berkurang. Seperti ini misalkan di dalam tata bahasa Inggris itu C dan H harus berdampingan, maka itu tidak perlu kita pisahkan, ya dapat langsung. Nah, itu yang membedakan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada Itu pertanyaan? orang 1 hari. Ya, gimana Dewa? Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya mungkin di tadi? Jadi tadi ada beberapa yang belum kita ini kan ya, cobakan ya. Jadi masih ada waktu beberapa menit. Coba siapa yang bisa, yang tadi yang belum, algoritma yang belum kita cobakan, misalkan pada pencocokan sama mencari titik terdekat. Kira-kira ada yang bisa ya, mencocokkan apa algoritma yang diberikan ya. Kalau umpamanya pencocokan string mungkin M-nya itu panjang patternnya tetap 3 ya. Misalkan kita pakai yang kata ini ya. Nobody notice him ya. Coba hanya dipakai notice-nya ya. Nobody, not-nya tetap patternnya not. Tetap kemudian di sini dipakai mungkin kalimatnya dipendekkan ya, teksnya. Not, nobody see him. Misalkan teksnya seperti itu, nobody see him ya. Nobody see ya, nobody see atau nobody yang nilainya kecil ya, misalkan tidak ditemukan ya. Nobody here misalkan di sini ya. Atau nobody had room ya. Itu umpamanya. Kemudian kita trace, kita cobakan ke
algoritma yang diberikan ini ya. Jalan apa tidak algoritmanya. Coba seperti itu ya. Kemudian tentang jarak ya. Jarak mencari dua titik terdekat itu dicarikan ya. Kemudian ini cuma misalkan aja ya. Titik-titik yang diberikan ada koordinatnya dihitung sendiri, misalkan titiknya ada 4, ya. Titiknya ada 4, kemudian eh, kita implementasikan algoritma yang diberikan, itu algoritmanya valid atau tidak. Coba, ya. Kira-kira siapa dalam waktu 15 menit, ya. Ya. Ya, sudah dapat PowerPoint. Coba implementasikan dua algoritma pencocokan string ya dengan membuat kalimat sendiri, teks sendiri, kemudian ada patternnya sendiri yang kecil-kecil saja ya. Jadi input teksnya jangan M-nya ya M-nya 3, kemudian N-nya mungkin 10 umpamanya ya buat kalimatnya yang kecil saja ya. Kalimat yang kecil kemudian eh, algoritma untuk mencari titik titik jarak terendah jarak terkecil dari 4 titik yang ditentukan ya dicobakan itu titiknya dicobakan sendiri kemudian cocokkan secara manual algoritma yang diberikan itu udah benar apa tidak paham soalnya ya siapa yang
ya. Sekarang untuk tugasnya ya, tugasnya untuk tugas berikutnya. Jadi ada dua soal. Soal yang pertama itu adalah menguji ya algoritma pembentukan string yang diberikan secara brute force ya. Jadi masing-masing mahasiswa membuat satu contoh soal ya. Contoh soal soal ya masing-masing tidak boleh ada yang sama mungkin ya. Kalimatnya itu ada jadi input yang diberikan satu pattern ya, misalkan tiga pattern itu tiga terdiri dari tiga huruf, kemudian teksnya terdiri dari 10 huruf umpamanya ya, 10 huruf ya, 10 string ya. Jadi spasi itu dimasukkan sebagai string juga ya. Jadi sebagai string, kemudian nyatakan kan sudah diberikan di PTT ada algoritma pencocokan string secara brute force ya, itu benar apa tidak ya. Jadi untuk menguji algoritma tersebut kita harus secara manual memberikan contoh soalnya ya. Testing secara manual sebelum decoding ya, decoding. Jadi kalau di testingnya dengan memberikan Miss N-nya itu banyaknya teks ya, ada 10 umpamanya 10 string, banyaknya pattern ya, pola pattern M itu ada 3 ya. Kemudian dari input yang diberikan, input yang dimasukkan itu kemudian ditrace, telusuri algoritma dengan algoritma yang diperlukan, algoritma yang diberikan itu benar apa tidak ya, menghasilkan enggak ya. Kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua adalah kita menguji ya algoritma pencarian dua buah titik ya yang terpendek. Ya, pencarian dua buah titik yang terpendek. Dengan memberikan misalkan ada 4 titik ya. Dengan posisi titik tidak boleh ada yang sama ya dengan masing-masing kawannya itu berbeda ya. Jadi itu dicocokkan dulu ya. Algoritma itu benar apa tidak ya, seperti itu. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Ya, tugas yang berikutnya tiap pertemuan saya memberikan tugas ya, tugas. Ada pertanyaan dulu? Apa sudah jelas tugasnya? Tanya Bu, Tugasnya sudah jelas? izin bertanya, untuk batas pengumpulannya itu kapan ya Bu? Ya, batas pengumpulannya seminggu biasa ya. Jadi seminggu di masing-masing korti koordinasi ya, memasukkan ke dalam Google Drive-nya ya. Kira-kira bisa? Jadi secara manual dulu ya, mencocokkan dua algoritma itu, algoritma pencocokan string secara brute force ya, dengan contoh soal yang diberikan itu sudah benar apa belum ya. Jadi codingnya jangan dulu ya. Jadi di-trace dulu ya, di-trace dulu. Bu, Ya, izin bertanya. Berarti algoritma yang tadi di PowerPoint itu istilahnya kita uji gitu, Bu, dengan kasus-kasus lain gitu, Bu. iya, Secara manual, dengan contoh, dengan contoh-contoh lain begitu, Bu. Baik, Bu. ya, iya, ya. Jadi pada statement kan umpamanya ya, kan dibagi-bagi algoritmanya itu ada for looping yang dalamnya dulu. Jadi selesaikan satu looping yang dalamnya itu menghasilkan nilai segini gitu. Ya, paham maksudnya? Paham maksudnya? Saya coba ya. Share screen.
Nah, ini sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Bu. Ya, misalkan ya, cari faktor ya. Dari por K di sini kan ada nilai-nilai K, nilai K, tabel K ya. K, kemudian ada variabel apa? Ketemu, kan? Dibuatkan tabel ya. K, ketemu, diberikan contoh dulu. Apa contohnya? Teksnya not, umpamanya. Kemudian kalimatnya, teksnya ya. Nobody not here, umpamanya di sini ya. Atau yang lainnya ya, kalimat yang lainnya. Kemudian kan di sini ada variabelnya K, ketemu, kemudian iterasi ya, K-nya diberi nilai 1, ketemu, kemudian ada apa lagi? N ya, N-nya itu ya. N, kemudian apa? Ada apa lagi ya? Misalnya K1, ketemunya di sini nilai false ya. Iterasi yang pertama, I sama dengan 1, K-nya 2. K-nya 2 sampai ke N-1. N-nya umpamanya ada berapa? N-nya 5. 5, 4 umpamanya. Ya, N-1 jadi K sampai ke 4. Kemudian iterasi FIN. Jadi ini ketemu ini pada langkah 1, 2, 3, 4 ya. Pada statement keempat itu nilainya apa? Jadi jika N-nya umpamanya N-nya 5, K-nya diberi nilai 1 ya. Iterasi yang Fn mod K, K-nya adalah 1, 5 mod 1. Nilainya umpamanya tidak false. Di sini kan F ya, nilainya misalkan yang langkah 1 adalah false ya, salah umpamanya ya. Kemudian kalau sudah salah dia lari kemana? Kalau dia benar kan dia menulis K. Kalau tidak salah berarti dia masuk ke K-nya sekarang mulai dari 3 ya. Kalau salah K-nya kan 2, kemudian N K-nya berikutnya menjadi 3, N-nya tetap nilainya hasilnya berapa. Seperti itu. Paham kira-kira? Atau ada satu yang mau mencoba? Paham kira-kira maksud tulisnya ini bukan mengcoding ya. Jadi belum mengcoding dulu. Jadi mencoba ya, menguji dulu algoritma ini sudah benar apa tidak. Ya. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Ada pertanyaan? Kalau yang ya di sini umpamanya ya. Ini kan yang di sini I-nya mulai dari 0, ketemunya false, kemudian kita lakukan dulu while-nya ini ya. Dari while yang di sini, kemudian while yang di tengahnya ini hasilnya apa ya. Kemudian setelah keluar dari while ini nilainya apa ya, masing-masing statement ya. Jadi algoritma 1, 2, 3, 4, di sini kan dipakai line ya. Pada line ke-1 nilainya apa? Line kedua ya. Kemudian line ketiga ya. Ini yang ketiga, di dalam ketiga ini dilakukan while yang di dalam dulu ya. Setelah di while ke dalam, kemudian keluar dari while ini nilainya apa, F-nya apa. Dicobakan. Seperti itu ya. Paham kira-kira? Demikian juga dengan yang pencarian titik terdekat pada mencari titik terdekat pada 4 umpamanya, buat 4 titik yang diketahui ya, seperti itu.
Jadi trace-nya ya, bukan mengcoding, bukan decoding. Jadi kalau masih ada waktu bisa ya. Kalau masih ada waktu bisa ya. Jadi kalau umpamanya sudah masih ada waktu bisa decoding ya. Jadi bisa decoding, ditrace dulu ya dengan satu contoh. Kalau umpamanya sudah benar algoritma tersebut baru dibuatkan codingnya bisa ya seperti itu. Ada pertanyaan lainnya kira-kira? Jadi kalau masih ada waktu itu bisa decoding. Ya decoding aja, tapi pertama-tama harus menguji dulu ya algoritma itu sudah benar apa tidak. Ya, tidak ada ya masalah. Oke. Ya, seperti biasa nanti pengumpulan soalnya ke Korti masing-masing ya. Itu sebagai absensi ya, absensi. Kalau umpamanya waktu ya, jadi ini kalau umpama bisa dicicil, kalau umpamanya sore ini bisa selesai ya untuk untuk
untuk apa namanya? Untuk pengujian algoritmanya, codingnya bisa minggu depan ya. Sampai minggu depan batas waktunya ya. Ada pertanyaan dulu kira-kira? Dari kami sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, sebentar. Saya lihat absennya dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya masih... Ada yang tidak masuk? Ya, saya lagi ngabsen. Print screen-nya sudah sebagai bukti ya.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya sampai di sini sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu, terima kasih. Sore.